Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya berharap dan berdoa semoga saudara semua tetap dalam keadaan baik dan juga tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat seru antara Kiamat bersama dengan para apologet Kristen yang lainnya dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma. Kita akan menyaksikan dan menyimak bagaimana mereka masing-masing para pendebat tersebut bisa mempertahankan setiap argumen dan juga data-data yang mereka bawakan bisa dibuktikan kebenarannya. Dan lagi-lagi kita akan menyaksikan dan melihat bagaimana respon dari setiap para pendebat ketika setiap data-data bahkan argumen yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan juga dipatahkan. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari kita saksikan videonya. Kiranya kita semua juga saya mempersilakan bisa memberikan komentar yang positif yang bisa membangun satu dengan yang lain, bukan saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Iya betul. Itu betul. Berarti Petrus berkata untuk Bani Israel. Tunggu saudara Mas, kita tunggu ya. Bedu untuk silakan Bedu, silakan. Ya. Saya bacakan dulu tadi ya. Saya bacakan dulu apa yang Petrus katakan ketika dia berkhotbah di hari Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus. Di ayat 39 Petrus sedang berbicara kepada orang Yahudi ya, bangsa Israel. Dia katakan di ayat 39, sebab bagi kamulah, kamu di sini siapa? Bangsa Israel, orang Yahudi. Nah ini berarti sudah mematakan ya bahwa Suma bilang perjanjian baru itu untuk non-Yahudi. Tapi di sini Petrus berkata, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Kenapa Petrus mengatakan bagi kamu itu? Nah kita bisa melihat ya, sebenarnya pemulihan ini sebenarnya untuk orang Israel, bukan non-Israel. Misalnya kita bisa lihat kita lihat ya, Yeremia 31 ya. Pembaharuan Israel ya, ada di pembaharuan Israel ini ada di Yehezkiel 11, Yehezkiel 36, Yesaya 31. Makanya ini yang Petrus katakan bagi kamu. Makanya di sini saya ambil dari Yeremia 31 dulu ya. Mulai ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Ini yang baptis percaya kepada pemerintahan Petrus. Ketidakpercayaan orang yang menolak itu urusan mereka. Tetapi setidaknya Petrus sudah mengingatkan dan mengkonfirmasi bahwa janji itu bagi kamu. Janji itu bagi kamu, janji keselamatan itu, di mana Tuhan akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat. Itu bisa kita baca di Yehezkiel 11, Yehezkiel 36, Yeremia 31. Itu berbicara tentang pembaharuan Israel. Dan itu terjadi memang di abad pertama sudah terjadi. Yehezkiel itu kitabnya orang Yahudi, untuk Yahudi. Petrus berkhotbah untuk Yahudi. Saya minta kepada Abedu, tunjukkan bahwa kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus itu untuk Yahudi. Mana? Meluncur. Mana? Menolak. Dengar dulu. Kenapa keselamatan bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain? Karena sebagian orang Yahudi menolak. Nah, jatah orang yang menolak ini, dengar dulu. Jadi orang-orang yang menolak ini akibat dari ada penolakan, tetapi bukan semua menolak ya. Akhirnya keselamatan bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi awalnya memang ditujukan kepada Israel, makanya Tuhan Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti keselamatan ada di bangsa Yahudi. Udah. Saatnya Bedu kamu tunjukkan data di dalam kitab kanon dan surah Paulus bahwa mereka menulis karangan mereka untuk Yahudi. Silakan. Host diam dulu. Silakan. Bedu. Tenang ya. Kamu jangan potong-potong saya. Bisa? Ngapain potong lo? Bisa? Aja. Bisa tenang. Dalilnya tunjukkan. Tadi kan saya tadi cuma mempertegas Anda. Saya nggak potong-potong Anda. Saya tahu Anda akan potong-potong saya. Ingat tantangan saya, Bedu. Saya berhenti jadi apologet. Habis ini saya akan menerima tawaran untuk menjadi artis. Kalau Anda bisa membuktikan udah nggak usah terlalu narsis bro, nggak sesuai sama kamu. Silakan. Udah. Jangan dipotong-potong ya. Saya mau tanggapi semua narasi Anda yang dari awal tadi.
Jangan potong-potong dulu. Buktikan Anda itu bukan penakut sama saya. Buktikan Anda jangan penakut. Tunjukkan data ini tantangan. Ini tantangan. Jangan jadi orang penakut. Kamu pakai rok aja. Dan kita Kalau kamu penakut kayak begini, itu malah orang itu malu loh. Lihat kamu kok Gulung dan Zuma kayak gini ya. Kok panik ya? Kayaknya suka potong-potong ada apa ya? Orang jadi curiga loh Zuma. Kamu ini ada apa sama kiamat? Apa yang mau ditutup-tutupi? Bisa jawab atau tidak? Di sini intelektual Anda itu akan dipertanggungjawabkan, akan dilihat oleh semua umat. Kalau umat melihat Anda nggak bisa jawab, maka mereka akan umat. Hati-hati Anda. Silakan. Ingat ya, dengar baik-baik. Jangan potong-potong saya kalau Anda memang laki-laki. Kalau Anda perempuan, ya udah potong-potong aja. Oke ya? Deal ya? Deal atau tidak? Dia nggak mau dia. Iya kan mau potong-potong kan? Ketawamu berat kali ketawa. Ini kan. Berani nggak? Berani nggak? Deal nggak? Atau mau potong-potong? Saya minta data dalil. Iya, tenang aja. Saya kasih dalil-dalilnya. Saya akan tanggapi juga narasi Anda. Saya tahu Anda itu mau kabur-kaburan, mau cuma membahas Alkitab doang. Saya takut Anda itu sangat takut Islam saya bongkar. Udah jawab aja. Oke ya. Iya ya, jangan dipotong-potong ya. Islam. Nah, udah mulai keceng-keceng dia, udah mulai jualan kan? 12 jualan cendol dia. Kasih 7 menit ya sampai 12.15. Silakan bro. Nah, udah mulai rusuh rumah. Oke, terima kasih host, dan terima kasih juga untuk umat Islam yang nggak suka potong-potong. Kalau yang potong-potong ya pakai rok aja ya. Jadi yang pertama tadi kan Zuma ini ngomong kotor, padahal saya itu kasih data apa adanya. Tapi barangkali saya akan kasih tahu ya, misalkan di dalam Bukhari 4853 ya, di situ Muhammad itu menggodai wanita-wanita dari Bani Jaun. Muhammad ngomong apa? Hei, serahkanlah dirimu untukku. Sampai si perempuan itu marah, lalu mau dikatakan apa? Apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata atau gembel? Nah ternyata yang suka buka celana, suka nunjukin bulu kemaluan adalah nabimu. Di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 1-5 dan juga di dalam hadis Bukhari volume 3 buku 43 hadis nomor 648 dan juga dipertegas di dalam fatwa 90455. Ternyata Muhammad itu melakukan hubungan intim dengan budaknya sendiri atau pembantunya yang namanya adalah Maria Al-Qibtiyah, dan itu dipergoki oleh Hafsah. Dan di dalam tafsir At-Tabari, Hafsah mengatakan demikian, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi padahal aku ini adalah perempuan yang paling lemah. Lalu Muhammad menjawab apa? Diamlah, jangan beritahu ini kepada siapapun. Nah, jadi ketahuan kan siapa yang suka nunjukin bulu kemaluannya, yaitu Muhammad. Dan sosok yang kelakuannya cabul seperti ini sudah tidak mungkin dia adalah seorang nabi yang mulia, apalagi untuk ditiru. Yang nggak pantas, yang ada digerebek. Ya, lalu tadi framingan Zuma, agama Kristen itu apakah ditiru adalah kekristenan? Di atas 30% mayoritas adalah orang Kristen dan 65,4% peran Nobel adalah orang Kristen. Islam berapa? 0,8%. Lalu yang renovasi Ka'bah siapa? Orang Kristen Koptik. Jadi Ka'bahmu itu bisa jadi jamban babi kalau misalkan tidak direnovasi oleh orang Kristen. Makanya banyak-banyak terima kasih. Yang menemukan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Apa agamanya? Kristen. Jadi menunjukkan bahwa Allahmu tidak mampu menjadi bola lampu. Makanya butuh orang Kristen. Makanya banyak-banyak terima kasih. Kalian itu Arab itu bikin apa selain obat kuat? Jawab. Ya nanti Anda jawab itu. Lalu di dalam Bukhari 1165, ternyata setelah kematiannya Muhammad yang dia itu sudah membusuk di dalam Darimi 83, di situ Ibnu Abbas mengatakan, udah kalian jangan sembah lagi Muhammad karena dia itu sudah mati, sembahlah Allah yang tidak mati. Ternyata para sahabat itu melakukan penyembahan kepada Muhammad ketika dia hidup. Makanya ada banyak sekali bentuk pengkultusan Muhammad kepada dirinya. Misalkan di dalam kitab Mafahim Yajibu, Muhammad darahnya diminum, kencingnya diminum, ya bahkan rambutnya di dalam hadis Muslim 2298 itu Muhammad bagi-bagi tuh, ketika rambutnya dipotong dibagi-bagi, orang-orang mengambil berkah. Wah, ini disembah-sembah. Lalu di dalam Bukhari 2529, ketika Muhammad ini membuang dahak, maka dahaknya itu akan dijadikan rebutan dan dilap-lap ke muka dan seluruh badannya. Lah kok jadi skincare? Ini nabi model apa sih? Bahkan kalau Anda cek di dalam Bukhari 181, Muhammad itu cuci tangan, wudhu, lalu suruh 2 orang saat itu pengikutnya disuruh minum itu air bekas kobokannya dia. Jadi jelas ya. Jadi nabimu ini mengkultuskan dirinya, yang sampai di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dikatakan setelah kematiannya Muhammad, maka orang-orang muslim saat itu murtad mayoritas.
Dan kemudian mereka semua kembali ke Islam. Kenapa? Karena gubernurnya mengatakan siapa yang keluar dari Islam maka akan halal darahnya. Itu juga yang dikatakan Muhammad di dalam hadis Nasai 3991. Bahkan di dalam Bukhari 4669 dikatakan yang keluar dari Islam dibunuh, yang membunuh akan mendapatkan pahala. Lah kok ngeri ajarannya. Cek. Kemana Abadu? Abadu kemana? Dinaikkan lagi. Kena lagi. Host. Nah, di report. Naikkan. Nah, di report akunnya. Iya, pasti ada akun lainnya. Dinaikkan lagi, host. Ya, coba teman-teman jangan main report ya. Iya, teman-teman jangan di report. Waduh, gimana sih? Ya, semua dapat bagian bicara, jadi jangan main report. Nggak usah di, dia bagi kita hanya seekor lalat. Dia hanya seekor lalat. Bagi kalau ada akun baru boleh naik lagi ya, akun yang lain. Dinaikkan lagi si Rati. Rati. Abedu. Ayo. Abedu. Abedu, silakan Abedu. Waktumu tinggal Islam sama saya. Udah tenang dulu cuma. Kamu belum menunjukkan data sama sekali. Belum mulutnya. Iya, Dek. Nanti saya yang jawab. Itu untuk Yahudi. Silakan. Udah. Tenang dulu aja kamu ya. Ya, lalu selanjutnya tadi kan udah jelas ya tentang siapa yang keluar dari Islam maka akan ditebas itu lehernya. Menurut surah 8 ayat 12 sampai 13 juga dikatakan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka di ayat 12-nya akan ditebas lehernya dan akan dimutilasi setiap ujung-ujung jarinya. Jadi inilah ajaran Islam dan jelas itu bertentangan menurut Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 2 ya. Lalu kalau kita cek lagi tadi si Zuma ini mensarkas ya bahwasanya Muhammad ini sosok yang normal atau tidak sebenarnya perlu dipertanyakan karena di dalam Bukhari 2393 Muhammad ini mengatakan tidak satupun wahyu yang turun kepadaku tanpa dia di dalam bajunya Aisyah ya. Jadi nabimu ini suka pakai baju perempuan, barangkali nanti suka pakai celak, nah kencingnya jongkok, nah itu ciri-ciri perempuan itu ya. Jadi ya silakan Anda pikirkan normal atau tidak. Ketika tadi saya sudah tunjukkan Muhammad itu dikultuskan, bahkan air wudhunya diminum, disuruh orang minum dan seterusnya. Nah itulah Muhammad. Gak ada satupun nabi. Jadi saya tantang Anda, tunjukkan saya ada nabi di dalam Alkitab yang kelakuannya kayak Muhammad. Tukang kawin iya, tukang nebas orang iya, bahkan di dalam Bukhari 1405 Muhammad itu mencongkel mata seorang pencuri, memotong tangannya dan kemudian menjemur di panas dan kemudian di ini oleh besi panas itu matanya itu. Nah, kelakuan yang kayak begini nah itulah. Padahal Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 22. Bapak tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jadi penghakiman itu nanti lah, kok tiba-tiba Muhammad pakai main hakim sendiri. Ini gimana konsepnya? Lalu tadi tentang kenabian. Nah Muhammad ini kan sudah saya tunjukkan tadi di awal dalil-dalilnya bahwa dia adalah nabi palsu. Yang Anda tidak sedikit pun membantah itu, Anda malah lari-lari ke sana kemari. Lagi-lagi kawan-kawan ya. Dalilnya pertanyaan receh-receh, tapi pertanyaan yang menusuk jantung malah nggak berani dibahas. Kenapa ya? Karena memang nggak bisa. Dalil saya itu bukan untuk dibantah, tetapi untuk diaminkan. Jadilah Islam yang kafah, Islam yang murni, yang memang menteladani semua ajaran-ajaran yang sebelangsak ini. Ya, contoh apa? Tanda kenabian Muhammad, tumor. Di mana? Di dalam hadis Muslim 4329 di situ dikatakan di punggungnya Muhammad itu ada benjolan sebesar kutil. Nah tiba-tiba di dalam Tirmizi 3577 yang sebesar kutil itu membesar menjadi sebesar telur burung puyuh. Itu yang dibilang oleh Waroka ini loh tanda kenabian. Nah kok tanda kenabian model warna merah begitu, merah merona itu mah tumor. Orang tandanya tumor kok malah dibilang ini tanda kenabian. Tanda kenabian, dengar dulu cuma, jangan kejang-kejang dulu sama saya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16, seorang nabi itu harus diurapi. Nah, udah motong-motong kan, pakai kayak gitu kayak bocil. Inilah gurunda kalian, lihat kualitasnya. Mana dalil? Nah, kejang-kejang kan, udah deh. Surah-surah Paulus. Diam dulu. Tadi saya bilang kalau motong-motong berarti Anda takut, Anda itu perempuan kalau Anda potong-potong. Anda mute dulu deh, jangan kejang-kejang ya. Nanti saya jawab itu pertanyaan Anda. Aduh, mana dalil? Tenang dulu ya. Nah, selanjutnya Muhammad itu adalah anak haram. Apa buktinya? Kalau Anda cek ya, saya bisa tunjukkan semua datanya, tapi karena ini banyak sekali. Jadi gini, Abdul Muthalib itu menikah dengan Hala dan juga Abdullah itu menikah dengan
Aminah di hari yang sama. Nah kemudian Abdullah itu mati menurut Zadul Ma'ad itu mati 7 tahun setelah 7 bulan setelah pernikahan. Nah, jadi di situ dikatakan di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham, Syekh Saifurrahman Al-Mubarakfuri juga dikatakan Abdullah itu sudah melakukan hubungan intim kepada Aminah itu setelah pernikahan, sehingga di situ dikatakan sudah dikandung. Nah 7 bulan kemudian bapaknya ini meninggal. Nah ternyata Abdul Muthalib ini dengan hal ini punya anak namanya Hamzah. Umurnya Hamzah ini bukannya lebih muda, malah lebih tua 4 tahun dari Muhammad. Pertanyaannya loh, kalau Muhammad ini memang anak kandung dari Abdullah, kenapa umurnya dia malah lebih muda daripada Hamzah? Nah sedangkan kalau setelah kita cek di dalam tradisi pagan, ternyata ada pernikahan tradisi yang namanya arat. Arat itu satu perempuan digauli 9 laki-laki. Nah jadi terbukti ya, ternyata Muhammad itu adalah anak dari hasil zina. Anda kalau bisa bantah itu saya sembah. Kalau Anda Islam yang bisa buktikan data saya palsu, saya sembah. Ya. Lalu di dalam surah 3 ayat 161, Muhammad itu dituduh oleh para sahabat di dalam tafsir Ibnu Abbas, dikatakan bahwasanya Muhammad itu mencolong sempak merah, sempak perempuan. Nah kira-kira itu untuk apa Zuma ya? Jadi kalian jawablah pertanyaan saya, udah numpuk gak dijawab. Jadi adabnya sosok junjungan ini tuh apa? Sehingga kalian tuh merasa, oh kami itu penyempurna, ajaran sebelumnya itu nggak benar, diubah-ubah. Lah kok yang ternyata setelahnya sehancur gini junjungannya? Gimana sih? Bahkan di dalam surah 4 ayat 24, surah 23 ayat 5 sampai 6, ajaran Islam itu membolehkan untuk memperkosa para tawanan perang. Ajaran model apa yang mengajarkan pemerkosaan? Di situ udah jelas para perempuan itu nggak mau untuk dibuka celananya, malah kemudian diturunkan ayat sama Muhammad. Oh tidak. Nah, iya Malik bahaya. Iya itu diperkuat di dalam Abu Daud 1841 dan juga di Tirmizi 2942. Siapa yang bisa membuktikan data saya palsu? Saya open cam. Saya kasih data pribadi saya. Ya, kok kena report lagi abangku Kiamat. Bagaimana host? Apa tadi aduh, kena report lagi guys. Surat Paulus ini dan juga Islam yang diberitakan kiamat itu kebenaran. Muhammad itu anak ini anak haram. Makanya kalau Muhammad bukan anak haram dibantah dong. Jangan lihat. Kemudian report-report aja si Abdu sudah menunjukkan lagi Bang Kiamat, kita bongkar ya kadun-kadun ini ya, kadun-kadun yang sok harapan. Kalau Muhammad itu adalah anak haram. Ada kita Muhammad adalah anak haram. Ya, kita bongkar ya teman-teman. Ya, kita salah dulu guys ya. Teman-teman, dari sini kita bisa melihat ya bagaimana reaksi debat sebelah kalau berhadapan dengan kiamat guys ya. Wah, luar biasa ya. Kawan-kawan ya. Jadi mereka itu cuma bisanya teriak-teriak kawan-kawan. Kedua adalah main report. Dan itu terjadi kepada kiamat. Berulang kali dia naikkan data-data yang mantap jiwa, bahkan sampai tadi Benteng Apologet bilang luar biasa kiamat ini. Kalau bisa buktikan data saya palsu, saya sembah dia. Wih, luar biasa sekali ya kiamat ini kawan-kawan ya. Yuk kita lanjut lagi ya kawan-kawan ya. Menarik sekali ini teman-teman ya. Tidak ada jawaban. Giliran saya sekarang adalah anak. Giliran saya sekarang host. Giliran saya kalian biar Islam ini Rabies diturunkan aja dia. Adalah anak haram, penjahat kelamin dan pedofil. Rabies ini diturunkan. Rabies bisa di luar Israel kok kamu kalian. Rabies yang di luar Israel itu adalah gugu Muhammad. Giliran saya Tuhan Mekah. Suara saya besar host. Anda nggak sanggup. Jangan ini mic saya ini sangkakalanya malaikat Israel. Ini mic saya ini sangkakalanya malaikat Israel. Kalian tidak akan mampu untuk melawannya. Turunkan aja. Giliran saya. Ya, saya tanggapi tadi pertanyaan Anda. Oke, silakan. Oke. Jadi Gurunda Malik, mari kita nikmati hari ini ya. Bagaimana hari Anda? Nikmati hari ini. Kita berpesta bongkar Islam. Ya, jadi aku akan menikmatinya. Iya, jadi saya berharap ini Islam bisa bantah ya. Jangan malah kalian itu sembunyi-sembunyi sama ajaran palsu cabul begini ya. Tolong ya para ustadz, jangan ditutup-tutupi ajarannya. Jadilah Islam yang kafah, itu tempel di jidat kalian ya.
Iya. Nggak apa-apa kok. Mau Muhammad itu penjahat kelamin, mau Muhammad itu seorang pedofil, mau Muhammad kalian sembah, nggak apa-apa kan kalian ini semua. Iya. Jadi jangan. Oke. Kita tunggu teman-teman ya. Lalu singkatan dari asu benar-benar Kelamin. asu benar-benar Jangan dia bantah. ditanya kata hanya bisa cari kutu. Nangis. Lihat nangis lagi. Kamu dia bang siapa? Iya. Dia nggak mau bongkar-bongkarin ajarannya. Apa dulu? Asui benar-benar dulu. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya mana dalilnya? Dalilnya mana? Bahwa surat-surat yang dibacakan pendeta di dalam agamamu itu ditujukan kepada Yahudi, bukan hanya kepada Romawi dan Yunani. Mana sih harus teriak-teriak? Ya, teman-teman coba lihat ya kawan-kawan ya. Bagaimana Zuma ini teriak-teriak kawan-kawan. Mencoba untuk menang di atas kekalahan dia. Inilah Zuma kawan-kawan. Padahal kan jelas kalau kiamat bilangnya itu tegas ya kan. Kemudian lemah lembut kiamat ini. Tapi Zuma ingin lebih besar suaranya saja. Makanya dia perlu teriak-teriak kawan-kawan. Ya, karena dia ketakutan memang si Zuma ini sama si kiamat ini ya. Kalau berhadapan sama kiamat, Zuma itu takut kawan-kawan. Ya. Jadi Bang Yol agak sela-sela dikit supaya telinga teman-teman tidak panas ya. Karena dengar suara teriakan Zuma ini ya. Nah nih, cuyan ya. Zuma pribadi yang liar Pak. Iya memang liar dia. Liar mulutnya itu. Zuma kalau debat kerasukan jin. Iya memang itu. Ya. Jadi gak cuma liar tapi memang ada jinnya di hatinya Zuma itu kawan-kawan ya. Oke ya, kita siap lagi teman-teman ya. Kita siap lagi ya. Kita gas. Mana? Ya udah. Mana? Tunjukkan. Saya jawab. Jangan ngamuk-ngamuk. Jangan ngamuk-ngamuk. Jinak kayak jinak. Asu benar-benar Kayak begitu. Mana dalilnya? Dia mulai stres kayak Muhammad coy. 2. Iya, udah ya. Udah. Dia mulai Jadi stres kayak Muhammad. iya, jadi gini loh. Udah Ini putus asa teman-teman. itu bro. Kita bongkarin dalil-dalilnya dia. Iya. Islam semakin membongkar. Loh kan balik lagi kan cuma kan. Udah nyanyi dia. Kayak anak TK. Dia. Nyanyi anak TK lagi. Mana? Udah kalah dia tuh udah kena mental kayak begitu. Makanya kalau stres jangan jadi gurunda. Kalau stres berobat. Biasaan lu orang stres lu jadi itu. Sekarang Zulkifli stres jadi gurunda. Apa dulu? Asui benar-benar dulu. Mana jawabanmu? Kalau kitab yang ada di Kristen itu adalah kitab yang ditulis untuk Yahudi. Ajaran Islam itu harus gila. Kalau nggak gila bukan Muhammad namanya. Tadi kisah para Rasul 2 tidak terjawab. Itu justru untuk Yahudi, kata Petrus. Yang saya tanya, itu berobat. yang saya tanyakan kepada Anda, kalau kitab yang dikarang oleh penulis kitab kanonik dan surat-surat Paulus itu untuk Yahudi, Itu kenapa? Sekarang kena saya akan berhenti jadi apologet dan saya lebih pilih menjadi artis sesuai dengan tawaran yang ada. Komal saya tutup. Tapi kalau saudara tidak bisa menunjukkan data itu, berarti Kristen memang adalah agama pagan yang dikhususkan untuk Romawi dan Yunani, tiba di Indonesia di bawah orang penjajah Belanda dan Portugis. 2 bulan itu siapa? Asu benar-benar. Ada ayatnya bro. Silakan. Suaramu tidak akan mengalahkan saya. Ferguson, ini adalah trompet sangkakala yang saya gunakan. Jawaban kan sekarang saya akan menjawab pertanyaan kamu ya. Ingat, kamu tadi gagal untuk yang pertama. Ini kesempatan kedua. Saudara host, silakan. Bukan, itu sudah betul, cuman kamu yang mau menerima. Jadi apanya yang betul? Apa? Kan bilang kamu asli. lebih kencang lagi. Kisah para Rasul 2 itu tidak bercerita untuk menyelamatkan dirinya. Banget sumpah ini orang soundcarnya dikenceng-kencengin. Ferguson, ini trompet sangkakala. Ya tenang teman-teman, itu saya jawab. Dia kan mintakan dalilnya di mana. Betul. Ini kesempatan kedua. Kalau si Tante Abu ini tidak bisa menunjukkan, hanya bisa Islam Kena mental kamu sama saya. Kenapa kena mental? Kena mental dia. Emang lu pikir umat Islam itu bisa terima ajaran yang bisa daripada sanad yang ada? Kalau Anda mampu bantah saya. Dengarkan. Anda mampu Islam membantah dari saya bahwa dari saya itu palsu dan salah. Islam itu keilmuannya bersanad.
Jadi kalau kamu cerita sesuatu tentang Rasulullah harus ada sanad sesat. Nah kamu sanadnya PDF. Siapa yang mau percaya sanad ke PDF? Sanad ke PDF. Yang bisa dipetik Islam mana yang ingin kamu tipu? Islam mana yang ingin kamu tipu? Percuma, silakan Anda itu bantah cocok kalau untuk mampu. kalian. Kalau Anda mampu membuktikan bahwa Yesus saya itu mengatakan palsu, data bahwa saya di itu luar salah, Bani saya Israel open camp. yang ngaku-ngaku Mampu. percaya kepada Yesus itu disebut Saya bodoh. tantang Anda. Hari ini Kalau saya Anda kasih kamu mampu membuktikan gelar data saya itu Amadu, palsu, saya asli, open camp. benar-benar dulu. Bisa nggak? Mana jawabanmu? Bisa atau tidak Anda Mana membuktikan dari jawabanmu? saya? Ini tantangannya. Ini tantangannya. Bisa atau Kalau tidak Anda kamu mampu membuktikan data menunjukkan saya? data bahwa kisah kanonik dan kalangan Paulus Bisa, itu tapi saya Bani sampaikan Israel, itu. Ini harusnya juga saya tutup komal. di aja udah tahu dia pakai shortcut. Iya. Ini dong diatur dong. Mana Itu santai, jangan kita harus kejam-kejam seperti itu. Jangan suara doang. Legusan, Lu biar. Ada apa? Gladies, you, Azu, Lihat modelannya Mana Zuma ini. katanya? Silakan, Bisa silakan. gitu dia. Lu berisik. Gimana caranya mau jalan kalau lu nongkrong terus kayak anjing di luar Israel? Hiya. Iya, tenang. Kesurupan ini. Gak ada jawaban dari Bani Kulum. Bani Kulum tidak bisa Jangan gila lama-lama membuktikan gitu. kitab suci. Ternyata kitabnya hanya untuk Romawi dan Yunani. Silakan. Ya, sebelum lanjut kawan-kawan. Si Zuma ini modalnya suara besar aja ya. Betul Bang Joyan ya. Jadi kacau si Zuma ini teman-teman. Ya, dia diajak debat malah teriak-teriak. Zuma sudah gila ini katanya. Iya memang gila nih si Zuma ini kawan-kawan. Si Zuma ini ya ini kalau ngomong jangan mencela-mencela. Alkitab itu detail, jelas tapi Quranmu mana Zuma? Iya betul nih. Hai teman-teman. Bang Joel dengerin dari room ini. Aduh. Itu debat kayak anak TK kali ya. Kayak orang bukan pembelajar gitu loh. Iya kan? Kayak mengganggu konsentrasi orang gitu. Debat yang baik itu ya balas datanya. Justru malah teriak gak karu-karuan itu. Ya betul ya. Kesurupan jin gua Hira ini. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan jinnya lagi ya. Ini kesempatan kedua, silakan. Ya udah soundcard lu matiin dulu. Nah, syukur kena ribet kan? Oke, saya bukan saya yang turunkan karena saya mau jawab. Kenceng banget. di channel ini Saya mau jawab, dia bertanya saya mau jawab, dia ngomong terus saya nggak bisa jawab. Jadi kan yang Suma minta tadi begini. Berisik banget anjir. Tunjukkan Malah lu bahwa perjanjian baru itu memang itu ditujukan kepada orang Israel. Tadi saya sudah bawakan tadi ya kisah para rasul 2 ayat 39. Saya baca dulu, nanti selesai ini saya tambahkan juga ayat yang lainnya. Petrus di kisah para rasul 2 di sini ayat 39 sebelum ayat ini dia berbicara kepada orang Israel dan Ya, kita tunggu dulu teman-teman ya. Ini ada sedikit gangguan ini. Jin Gua Hero ini sangat luar biasa nih kalau main trik kawan-kawan ya. Kita tunggu dulu guys, bentar lagi ya. Waduh, roomnya rungkat teman-teman. Rungkat kata kiamat. Bentar ya. Rungkat. Bentar guys. Lagi diperbaiki ya. Ya gitulah. Itulah kalau udah kejang-kejang cuma sampai kayak anak TK. Nyanyi-nyanyi lah. Betul bang. Memang fakta itu pahit. Ya. Jadi siapa yang bisa membantah data saya open cam. Saya tantang begitu loh. Kejang mereka. Mana berani dia kiamat. Kagak berani tuh. Apalagi Zuma mana Jadi berani. kadang kita tuh males teman-teman ngomong yang kayak mulut mereka. Kita kasih datanya aja itu udah bikin akun di report. Kenapa? Ya karena ajarannya saking kotornya itu. Wih, waduh. Nah mereka jarang kena report karena memang ajaran kekristenan itu bersih. Gitu. Oh suaraku bagusnya dibikin stereo ya. Coba. Kalau ini kayaknya stereo deh. Coba sih. Bentar ya Ntar teman-teman. coba ya. Stereo nggak ini? Oh, masih mono. Ntar lah aku benerin.
Oke. Tadi saya naik, soalnya Zuma berani masuk di room Tritunggal. Jadi lantai perak itu kan Tritunggal kan. Saya kira loh, ini kok berani dia. Ya wis, saya request dinaikin. Wah, asik. Tadi bahas tentang Mesias sebetulnya di awal, tapi kan framingnya ke sana kemari. Makanya kita pertegas bahwasanya Nabi itu kan Mesias. Ya, bagaimana ketidakpantasan sosok Nabi mereka yang katanya penyempurna yang gak pantas belas menjadi Mesias. Tadi sebetulnya bisa dilanjutkan dengan asik sebetulnya. Cuman ya sudahlah. Intinya kocak. Ini kena report ini roomnya rantai perak. Oh, Malik telepon. Oke lah teman-teman, seperti itu. Jadi tadi ada 2 video ya. Nanti kita lanjutkan lagi yang ini. Kira-kira totalnya 1 jam. Tiba-tiba internetnya ini, kok internetnya, laptopnya mati. Oke. Terus dihidupin baru dilanjutin lagi live-nya. Gak apa-apa Kiamat, gak apa-apa. Ya wis, begitu teman-teman. Shalom ya teman-teman semua. Ya. Nanti kalau kita ketemu lagi, Zuma naik di room siapa? Kristen. Kalau di room Islam udah jelas nggak bisa teman-teman ketemu. Bener deh, nggak bisa. Jadi kenapa saya udah nggak safari lagi ke room Islam? Karena mereka semua udah pada ketakutan. Udah dibilang sama Zuma jangan dinaikin. Makanya tadi pas aku naik itu, aku bilang jangan kabur ya, jangan ini ya gitu. Karena ya pasti kalau berhadapan sama aku, kita nggak cuman bahas tentang kekristenan. Ajarannya mereka jangan lolos. Karena akan kelihatan ini timpang ya. Jadi sesuatu yang bodoh itu harus dibongkar, dan mereka ditantang juga untuk silakan buktikan kalau pernyataan saya itu salah. Nah, disitulah mereka ini akan runtuh dengan sendirinya. Memang susah untuk mereka ini. Oke. Itu tadi akunku udah 2 yang kena report. Beraninya begitu memang sih. Terus info yang terbaru, ternyata si Naja itu ketemu sama Habib Rizik terus curhat dia. Dia bilang katanya orang-orang Kristen itu udah pada tahu tentang hadis, ya, udah tahu tentang tafsir Quran, syarah, sanad dan seterusnya, kitab-kitab. Jadi ya ini akan menjadi kepanikan yang sangat besar karena selama ini mereka tahu itu tapi untuk internal saja, untuk kalangan tertentu. Tapi untuk dibuka, karena kan ini ada change waktu yang cukup panjang teman-teman. Di era itu ajaran Islam yang seperti itu mereka senangi. Kenapa? Karena memang menyenangkan menurut mereka. Ya, banyak sekali. Misalkan perbudakan, lalu menjual, membeli budak, itu mereka suka. Motong orang, itu mereka suka. Tapi di hari-hari sekarang, di era-era sekarang yang ini, ajaran mereka udah nggak bisa diterapkan. Makanya kitab-kitab seperti itu udah nggak lagi diajarkan, dalil-dalil seperti itu udah lagi nggak diajarkan. Udah dikubur dalam-dalam. Ternyata di era modern semua orang udah bisa membuka, udah bisa membahas dengan identitas yang anonimus. Kita membacakan apa adanya. Pada zaman itu, walaupun akhlak Muhammad seperti itu, mereka junjung tinggi-tinggi. Kenapa? Karena mereka bisa mengikuti sunnahnya. Oh, kalau Nabi boleh begini, saya bisa ngikutin juga nih kayak begini. Nah, mereka seneng. Tapi zaman sekarang nggak bisa diikuti. Makanya itu akan ditutup rapat-rapat. Ya, kalau perlu yang kayak begitu dibikin doif semua. Tapi kan nggak bisa teman-teman. Kategori hadis itu sudah ada
di abad-abad ke-10 ya. Jadi itu udah sangat-sangat clear di era itu. Ilmunya udah selesai untuk dikategorikan. Dan jadinya mereka sekarang cuma ngomong gini, kalau hadis itu tidak sesuai dengan era sekarang, maka doif. Atau maudu gitu. Nah sedangkan ya nggak bisa. Kalau pada era itu disahihkan ya pada era sekarang pun akan tetap sahih. Kenapa? Karena kitab-kitabnya sudah ada. Orang-orang sudah bisa baca semua. Apa yang mau dibantah? Makanya saya selalu sampaikan, jadilah Islam yang kafah. Jadilah Islam yang memang betul-betul Islam. Kita pun jadi Kristen, jadilah benar-benar Kristen. Jangan campur-campur sama ajaran mereka. Ya, tadi pertanyaan Zuma itu sebetulnya bisa dijawab dengan banyak dalil ya. Tapi kita kasih yang netral dulu ya, dari mandat Tuhan Yesus. Itu ada di dalam salah satunya ya. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19. Di situ Tuhan Yesus mengatakan apa? Kepada para rasul ya, para murid, termasuk juga Rasul Paulus yang kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus ya di di Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Tentunya karena para rasul mengikuti mandat ini, maka seorang rabi Paulus pasti dia akan mengikuti itu juga. Makanya Rasul Paulus itu pergi ke berbagai negeri, termasuk dia ke bangsa Yahudi. Tapi nanti kita ini kan. Misalkan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus kita bisa cek di dalam Yohanes 10. Nah ini adalah perumpamaan gembala yang baik. Kita kalau teman-teman baca dari ayatnya yang ke-1 sampai 16, itu sangat bagus sekali teman-teman. Tapi sangat tegas dan clear di dalam Yohanes 10 ayat 16. Apa kata Tuhan Yesus? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yaitu bangsa Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, jadi tegas itu. Baik bangsa Israel maupun bangsa di luar Israel itu akan menjadi satu dengan satu gembala. Ya. Terus kita bisa juga melihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-15. Ya, Kisah Para Rasul kan dari Rasul Lukas. Dan ini perikopnya tentang Saulus yang bertobat. Nah, di sini jelas ayat ini dikutip pun ya, yaitu dari Tuhan Yesus berbicara kepada Rasul Paulus. Jadi jelas mandatnya. Di ayatnya yang ke-5, Rasul Paulus itu mendengar suara Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus suruh Rasul Paulus untuk ke kota, dan di situ nanti akan bertemu dengan Ananias. Ya, Tuhan pun berbicara kepada Ananias pertobatan Rasul Paulus, dan dia akan datang kepada dia, dan ternyata benar. Nah, lalu di sini dikatakan apa? Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, ini kata Tuhan Yesus ya, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, jelas ya, orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Rasul Paulus tahu betul tugasnya dia itu seperti apa. Sebenarnya banyak teman-teman. Kita ini ya, misalkan lagi. Nah ini di dalam
Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-42. Dan ia, ya, Tuhan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, jadi itu jelas dari Rasul Lukas, Rasul Paulus pun, Rasul Petrus, Barnabas dan seterusnya. Bahkan kalau teman-teman lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 dikatakan begini, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang ditimbulkan sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin, amin, amin ya. Teman-teman sekalian, kita bisa mendengar ya bagaimana ulasan daripada Ki Ahmad yang sangat mantap jiwa ini guys ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang keyakinan, memang keyakinan itu harus berdasarkan dengan data dan fakta ya teman-teman ya, seperti yang dikatakan oleh Ki Ahmad teman-teman. Kenapa ya orang-orang debater sebelah itu kalau ketemu Ki Ahmad langsung kepanasan? Karena Ki Ahmad ketika dia masuk ke roomnya Islam ya ataupun roomnya Kristen, Ki Ahmad itu tidak tangan kosong, tetapi Ki Ahmad itu membawa data-data yang valid. Sederhana saja, ketika data-data ditunjukkan itu dibantah, ya kan, dibantah. Kalau mau bantah itu harus ditunjukkan ini data yang sebetulnya data Ki Ahmad palsu. Berani nggak begitu teman-teman sebelah itu? Berani nggak katakan data-data yang dibawa Ki Ahmad, Ibu Sofiatul, Sunnah Nabi, ya, terus apa lagi itu, Dewi Bulan, sang penggugat, bantah aja dengan data gitu, jangan dengan menghujat, kan begitu. Apalagi dengan main lapor-lapor, lapor sana, lapor sini, lapor polisi, ya. Kemudian para apologet Kristen ditangkapin, ya, MKC ditangkap, ya, Yusuf Manubulu ditangkap, anak Batak ditangkap, ya kan, Gracia Pelo ditangkap, sedangkan mereka ya kalau nih cuma si bentar saja. Yang lain, Kainama, Aristo, ya, Julius. Masih banyak yang lain itu, Endang Sunandar itu. Masih banyak yang lain, para penghujat-penghujat sebelah itu yang masih berkeliaran, tak tersentuh dengan hukum. Apalagi itu yang paling besar itu, Abdul Somad, yang mengatakan di dalam jin itu, di dalam salib itu ada jin kafir. Masih aja dia tetap berkeliaran, tetap bertausiah, dia tetap mengajar. Nah, dari sini kita bisa melihat teman-teman, ya, kalau kita menguasai data, kita itu tidak akan takut menghadapi mereka. Jadi penting sekali kita menguasai data, kawan-kawan. Nah, ini dia ya. Nih, makanya sekarang dengan Sunnah Nabi channel merujak sama pemerintah pada saatnya lebih menyakitkan. Nah, Asifa, nih ada Asifa nih kawan-kawan ya. Tolong Bang BTN ini diajar dulu ya si Asifa ini ya. Bang BTN, tolong diajar dulu nih si Asifa nih. Kalau merasa benar, kenapa takut ditangkap? Nah, ini kawan-kawan. Kita nggak takut ditangkap, nggak takut. Ki Ahmad malah takut. Buktinya dia menantang kok. Kalau data saya palsu, salah, silahkan tunjukkan mana yang benar. Ayo Asifa, kau bisa naik ke room nggak sama saya? Tunjukkan data-data Sunnah Nabi itu bohong. Berani nggak Asifa? Ayo Asifa, berani nggak? Saya kasih kamu link. Kamu tunjukkan data-data Ki Ahmad, data-data daripada Sunnah Nabi, Dewi Bulan, siapapun itu bohong. Saya tidak akan membalas, saya nggak akan komentari, ya. Tapi kamu tunjukkan saja di room ini. Mumpung pas dilihat ada banyak orang ini, ya. Bentar ya, Bang Joel kasih tunjuk, kasih ini dulu, kasih slide dulu, bentar ya. Oke, bentar ya, kita kasih. Teman-teman, linknya ini untuk Asifa saja ya. Yang lain jangan masuk dulu kawan-kawan ya. Untuk Asifa, ya saya tantang si Asifa ini. Ayo silakan Asifa, kalau kamu menyalahkan data-data Ki Ahmad atau Sunnah Nabi,
ya. Silakan kamu naik ke sini, bawa datamu, tunjukkan kesalahan data-data mereka. Kalau Ki Ahmad baca hadis itu salah, silakan bawa datamu, share screen di sini supaya banyak orang tahu. Bang Joel tidak akan menanggapi datamu. Saya hanya kasih kesempatan buat kamu, Asifah. Naiklah ke roomnya Bang Joel, tunjukkan data-data apologet Kristen, ya. Itu salah. Monggo. Saya nggak akan komentari, saya nggak akan ngomong. Silakan pakai room ini untuk kamu bertausiah. Silakan. Berani nggak Asifah? Mana Asifah nih? Oh, cukup bentar ya. Asifah mana Asifah tadi komennya? Nih, hilang guys. Asifah, panggilan lagi buat Asifah nih. Asifah, silakan masuk. Kalau memang data-data mereka itu salah, ayo silakan Asifah. Lari dia kawan-kawan, nggak berani lagi dia komen ini. Share lagi komen, ayo. Nah, bentar ya, ini orang waras ini. Nih ya, ini juga orang waras ini. Lavi sebenarnya sudah Kristen. Yang Kristen tertawakan, tidak ada yang salah, hanya saja yang salah cara memahaminya karena sungsang. Apa ini, ya kan? Ini juga pengecut ini si orang waras ini. Ayo, silakan. Ada nggak ya teman-teman dari sebelah yang mau pakai room ini untuk bertausiah? Tunjukkan data-data apologet Kristen itu salah yang ditunjukkan. Ayo, berani? Kalau berani silakan pakai roomnya Bang Joel. Mumpung 336 ya yang melihat loh. Lumayan ini kawan. Untuk bertausiah lumayan ini. Ayo silakan. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau pakai roomnya Bang Joel, silakan gunakan room ini untuk membuktikan data-data sunnah Nabi di Ahmad maupun Ibu Sofiatul yang dipakai itu salah ya, atau data palsu yang dipakai. Nah silakan. Ayo, mana Asifah tadi? Mana komennya tadi? Hilang kawan-kawan komennya. Aduh, jangan dihapus komennya Asifah kawan-kawan ya. Bentar ya guys ya. Mana nih Asifah ini? Hilang lagi datanya. Aduh, mana ya, kita lihat Asifah. Mana Asifah? Apakah ada? Ayo Asifah. Naik ke atas ya guys ya. Ah, ini dia. Kita pin dulu. Ah, yuk Asifah, saya lagi ya buat Asifah ya guys ya. Asifah silahkan naik ke room kalau kamu merasa data-data yang ditunjukkan para apologet Kristen itu salah. Silahkan Asifah naik ke roomnya Bang Joel. Ayo, silakan tunjukkan pesonamu. Ayo, yang nonton jangan nonton doang dong, tunjukkan pesonamu guys. Monggo, ada yang mau bantah silahkan gunakan room ini. Mumpung ada 343. Ayo like kawan-kawan supaya ada yang mau masuk sini ya. Silakan like dulu kawan-kawan ya. Masa yang nonton 300 like-nya cuma 100 ini. Waduh, gimana ini? Ayo silakan. Yang mau membantu Asifah boleh ya kawan-kawan ya. Ada yang mau bantu Asifah kah menjawab tantangannya Bang Joel? Silakan buktikan ya, sederhana saja. Buktikan data-data Ki Ahmad, data-data sunnah Nabi yang dipakai sunnah Nabi bikin video itu salah. Yuk silahkan tunjukkan kesalahannya ada di mana, datanya di mana. Oke, monggo gunakan room ini guys, kesempatan ini. Masa nggak ada yang berani? Ayo silakan. Nih. Ini percuma buktikan kepada orang yang akal pikirannya sudah mati. Rekomendasi kotoran-kotoran. Saifullah. Belum apa-apa kok sudah kejang-kejang. Sama Bang Yunya kan begitu. Tenang saja, santai saja Saifullah. Dek lu berani, ayo silakan. Jangan cuma komen-komen begini. Apa tuh kontaminasi kotoran-kotoran. Kamu itu yang kotor. Gak berani tunjuk data toh. Ayo silakan. Kalau nggak berani bener dong katanya nih. Ayo Eka Thomas Shalom. Ayo, nah, silakan ya teman-teman ya. Kalau nggak berani berarti bener ya. Begitulah, kita masih cari yang berani guys ya. Ada yang berani silahkan tulis komen. Like dulu guys supaya banyak muka penjahat mana berani tunjuk muka. Siapa yang penjahat Bang Benny? Ayo like dulu guys supaya banyak yang nonton ini. Lumayan ini guys ya. Ayo like dulu kawan-kawan ya. Like dulu supaya kalau di like itu semakin banyak penontonnya guys ya. Ayo like dulu kawan-kawan. Ini kalau di TikTok ayo tap dulu katanya.
Senang Bang Joel malam ini ya. Ayo Asifa atau yang lain. Uli Siregar. Bentar. Salam Kogi. Bentar ya, Asifa Nur Samora Asbun. Ya, Asbun itu. Asbun Asifa itu. Tak jamu MP manusia. Ini dia ini ya. Uli Siregar tidak menurunkan manusia. Tak jamu MP manusia kok disembah. Kalau Yesus mah yang datang lu mantap. Ya. Jangan menyembah manusia, tapi sembahlah Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Orang waras, ku tantang kau sekalian ya. Orang waras, silahkan buktikan data-data kiamat, sunnah Nabi, Dewi Bulan itu palsu atau salah. Yang dikutip salah, silahkan. Ayo, silakan nih orang waras tidak menonton manusia ini. Ayo, silakan. Mana ada yang berani ya teman-teman sebelah itu guys ya? Kagak ada yang berani. Ayo. Asifa orang waras ini ya, orang waras tidak menonton manusia ini, kacau ini ya. Oke, orang yang waras itu tidak menuhankan batu, itu yang baru benar. Nah ini dia baru ngomong batu sudah ini ya. Nah ya, yuk silakan. Bang Joel nggak mau pikir juga lah, nanti Bang Joel dikecerek nanti ya. Kita santai-santai aja guys, kita nggak akan tunjukkan data-data mereka ya malam ini teman-teman. Jadi kalau kalian menunggu data saya keluarkan, nggak akan. Biar mereka saja yang keluarkan data, kita diam aja guys. Enak toh? Red karpet di grupnya Bang Joel. Ya, sekali Bang Joel buka room, karpet merah untuk teman-teman sebelah. Bang Dani mungkin kalau ada silakan naik. Komen lah Bang Dani. Kalau Bang Dani mau naik silakan. Madia boleh. Madia, Aditya boleh. Ayo panggil ya siapapun. Tapi yang menunjukin data lo ya. Nih, Saifullah. Gambar Yesus adalah karya Leonardo da Vinci. Dia melukis 3 rupa Yesus mengenalkan dia sendiri. Jadi gambar yang kau sembah itu fotonya Leonardo da Vinci. Sudah banyak kelirunya. Saifullah, masih mending ada gambarnya daripada tak ada gambar. Ayo, mau apa kau? Aduh. Ayo silakan teman-teman. Siapapun yang mau naik ke grupnya Bang Joel ya, harus bawa data. Bantah video-video kiamat, bantah video-video Dewi Bulan. Kalau mereka itu salah data, mereka itu menghujat, mereka itu menista. Ya, silakan guys. Ya, silakan Golgota Channel. Ini ya, nggak junjungannya, nggak pengikutnya sama-sama ditantang untuk membuktikan dalil perbantahan kabur kayak Nabi. Giliran ditantang untuk membuktikan kenabiannya, malah mengancam. Oke, ayo guys, silakan di like dulu teman-teman. Like. 383. Tembusin 400 guys. Ayo guys, tembusin 400. Share video ini. Ayo tantangan buat teman-teman sebelah yang mau membuktikan data-data kiamat, Dewi Bulan, Sang Penggugat, Bu Sofiatul itu salah. Itu kan aja. Bang Joel tidak mau komentar. Silahkan kalian membuktikan sendiri bahwa mereka itu punya data salah, yang ditunjukkan mereka salah. Ini data yang benar. Tidak segampang itu aja. Monggo ya. Gampang saja. Contoh begini. Misalkan Yesus itu menikah. Nah, buku yang dipakai Nandar itu adalah bukunya Bidat. Sederhana, ya kan? Bang Joel punya buku itu. Nah, gitu loh. Tunjukin. Nah, begitu aja. Oke ya. Silakan. Nih, ini apa nih? Bang Benny ngapa nih? Oke. Orang gila kalau ada ayat akulah Tuhan, sembahlah aku. Coba buktikan sendiri, lakukan di pasar dan mall. Ngomong apa? Ayo guys, naikkan dulu sampai 400 viewer guys ya. Like-nya naikin guys. Like-nya naikin sambil nunggu siapapun yang berani tunjuk data ya, tunjuk data. Wih, sudah berapa ini teman-teman ya? Sudah 393. Wih, mantap, jiwa kalian memang luar biasa kawan-kawan. Luar biasa kalian semua ini ya, teman-teman ya. Dari 400 orang yang lihat, belum 400 ya, 393 yang lihat, yang belum subscribe Bang Joel silahkan segera subscribe. Wih, 400 teman-teman, mantap jiwa. Ayo silahkan. Pogo ada data lah semuanya. Dongeng katanya. Waduh, jangan gitulah, jangan. Pikir juga ini. Bang PTN ketawa-ketawa. Bang, terima kasih Bang. 400 sudah ini. Wah, mantap. Ya silahkan teman-teman. Ada yang mau berani nggak? Like supaya naik lagi. Waduh, tunggu ini teman-teman. Tunggu direvisi dulu biar lengkap data kami.
Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah debat atau diskusi antara Kiamat bersama dengan para apologet Kristen yang lainnya dan juga bersama dengan Ustadz Suma. Kita bisa memberikan penilaian bagaimana ketika debat itu berlangsung. Dan kalau saya melihat Ustadz Suma ini dibuat kewalahan oleh Kiamat dan para apologet Kristen yang lainnya. Mengapa demikian? Karena setiap data dan juga argumen yang dia bawakan tersebut bisa dibantah dan dipatahkan oleh Kiamat dan bersama dengan para apologet Kristen yang lainnya. Dan kita melihat bagaimana dengan secara luar biasa Kiamat ini dan bersama para apologet Kristen, mereka dipakai Tuhan sangat luar biasa, di mana mereka bisa menguasai setiap data-data mereka dan bahkan bisa dibuktikan kebenarannya. Dan mereka juga bisa mempertahankan setiap argumen-argumen yang mereka bawakan. Dan hal inilah yang menjadi suatu bahan yang kita sendiri juga harus bercermin. Mengapa demikian? Karena kita juga pastinya di luar sana banyak orang yang selalu mempertanyakan iman kita. Maka dari itu kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, supaya ketika ada orang yang mempertanyakan hal itu, kita bisa menjawab dan bahkan melalui hal ini kita bisa memenangkan begitu banyak jiwa dan untuk mereka bisa melihat dan mengerti, memahami tentang kekristenan itu sendiri. Dan kiranya melalui debat tersebut kita bisa mengambil sisi positifnya dan kita juga bisa diberkati melalui debat tersebut. Dan kiranya video ini boleh menjadi berkat juga untuk kita semua, menjadikan satu pembelajaran untuk kita semua. Dan sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.